kreatif ini. Itu pertama. Kedua, ya inilah khas Indonesia dan khas Bali. Dalam kesulitan saja masih ada secercah harapan dan istilah-istilah baru seperti OTG, orang tanpa gaji. Dan saya sepakat sama Dr. Yoga ya, bahwa ini memang attitude dan semuanya harus non-negotiable berkaitan dengan hygiene. Tadi Pak dari Pak Paul ya, dari Intoa juga sudah sampaikan, Pak Purwo juga, kita saya agak sabar sedikit Pak, karena saudara saya dari Kemlu belum bisa janji apa-apa. Saya baru dijadwalkan dengan Bu Menlu minggu depan. Ini kenyataan, tapi kita harus terima bahwa kolaborasi. Saya ditanyakan sama banyak pihak, nggak liburan dulu? Saya bilang, saya nggak bisa liburan, saya cuma punya waktu sedikit sekali. Dikasih waktu sama Bapak Presiden untuk cepat. Dan tadi dengar dari teman-teman sudah makan tabungan, sudah mulai jual aset. Dan teman-teman tadi katanya mantul, katanya angsanya udah dikasih makan ke buayanya, kanibalisme. Kan ini ya, saya ingin kita jangan kita mesti ikut empati. Kita tahu sebagai birokrat, alhamdulillah kita Asukara dapat pemasukan rutin, tapi saya prihatin sekali kepada ratusan ribu di Bali, mungkin jumlahnya jutaan ya, masyarakat yang terdampak dari COVID-19 dari segi ekonominya. Kita lihat dari segi kesehatannya dilaporkan tiap hari, tapi kalau dari segi ekonominya, mungkin saya kemarin itu waktu saya ke desa Groga di pemutaran itu, Kecamatan Groga di Buleleng di atas itu Pak, di pemutaran itu buka karena saya datang Pak. Jadi selama ini mereka tutup. Jadi ya sangat prihatin. Dan insya Allah nih kita dorong super deal. Pak Pramila tadi, Beli Pramila menyampaikan bagaimana wisatawan Nusantara kita dorong, setuju banget. Dana hibah. Dana hibah ya, ini masukan yang pertama kepada saya waktu itu adalah bagaimana diperluas, setuju, sepakat, karena bukan hanya hotel dan restoran, tapi begitu banyak sektor yang terdampak di sini. We love Bali, kita dorong, kita harus coexist, sepakat, mutual. Dan ini penyakit komplikasi jangan sampai ditambah lagi penyakitnya. Pak Wakil yang saya hormati, saya setuju banget, kita harus berani. Kita harus berani, dan sebagai penyintas COVID-19, kita tetap perhatikan protokol COVID-19. Tapi saya sepakat sama Pak Wakil, kita beri tepuk tangan dulu dong. Pak Kadis, kita langsung koordinasi Pak ya. Saya nanti, ini karena denyut jantung pariwisata dan ekonomi kreatifnya ada di sini. Dan 85% APBD dari pariwisata. Luar biasa ini tanggung jawab kita. Dan kuartal ketiga saya sudah mendapat kenapa Bali itu menjadi tujuan pertama dan utama, karena di kuartal ketiga minusnya 12% Pak, secara provinsi. Malam ini saya akan dapat data-data terakhir dari Pak Trisno, nanti saya ingin dapatkan. Dan di mana Badung sebagai 70% hotel di Bali ini juga ada satu pendekatan inovatif yang saya inginkan. Mungkin nature based, konservasi, sports tourism. Terus saya lihat tadi saya ngomong sama ketua ini yang baru, kalau touring itu bisa bawa ke Bali itu. Tadi saya lihat ini contohnya, motor, mobil. Saya kebetulan bukan penggemar motor mobil, tapi pariwisata nanti. Saya mungkin partisipasinya di sports tourism aja.
dan lain sebagainya. Wisatawan Nusantara ini kita lihat nanti, karena pesan Pak Presiden harus targeted dan segmented. Jadi kita harus tahu dari mana, misalnya dari DKI. Pak kebetulan saya mengelola lebih hampir 100 triliun waktu zaman saya di Pemprov DKI APBD-nya. Saya pengen dari sini langsung ke, kebetulan Pak Gubernur Anies masih COVID, jadi saya nanti langsung ke Pak Wagubnya, saya gimana ada kerjasama, karena mereka ini juga sebagai ibu kota kerjasama seperti apa untuk source-nya ini kan originationnya dari Jakarta. Terus habis itu saya mungkin nanti ke Bu Kofifa, Pak Emil. Terus hari Rabu saya ke Toba, nanti coba ngomong sama Pak Bu, kawan saya Pak Buksu, Kepri, Jabar. Ini nanti kita lihat bagaimana kita bisa stimulasi dengan tadi yang Zoom kemarin itu loh Pak Kadis, demand-nya. Untuk demand-nya, supply-nya sudah ada di sini. Dan salah satu juga yang jangan sampai lupa, karena ini zaman pandemi, adalah medical tourism. Dan Bali saya rasa siap sekali punya begitu banyak kamar yang available, punya komunitas tenaga kesehatan, tim medis yang kuat. Jadi ini juga mungkin bagian daripada vaksin tourism. Kalau mau vaksin yang keren banget dan dapat pengalaman yang luar biasa, karena it's all about experience, ya ke Bali gitu. Dan ini paket-paket yang mungkin kita bisa dorong dalam pemulihan ekonomi nasional. Nanti saya ngomong sama Pak Erik juga. Jadi jadwal saya sudah semakin gak keru-keruan. Bu Ses, mohon maaf Bu Ses, ini saya dorong terus Bu Ses, supaya saya ini tanggalan saya hitam semua. Walaupun saya berdoa tanggalan kita semua merah semua supaya pariwisata dan ekonomi kreatifnya meningkat, tapi saya akan kerja all out, jangan sampai ada celah yang nggak kita sentuh, dan ini komitmen kita. Dan buat teman-teman semua, Pak Rey, PRI, juga kawan-kawan dari pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Pak Andre, mudah-mudahan Pak Jaman tadi juga masukannya, Pak calon doktor, Pak Gila, dan rekan-rekan, give me time. Tapi yang lain-lain yang tadi wishlistnya yang banyak, tapi yang bisa saya komit hari ini udah saya berikan instruksi langsung ke Bu Nia sama Pak Ses. Pak Hari juga tolong disusun 3 quick wins. Horas, Pak Hengki tolong dari sisi manajemen krisisnya juga dikasih penekanan mana yang bisa kita lakukan segera. Demikian sudah saya tanggapi semuanya, dan saya tutup sekali lagi dengan penuh harapan dan doa agar COVID-19 ini segera kita bisa atasi dari sisi kesehatan, sehingga kita bisa bangkit ekonomi, kita bisa buka lapangan kerja sebesar-besarnya, kita kembalikan jam kerja yang hilang, yang di PHK insya Allah bakal di rehire kembali, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan bagi perjuangan kita ini. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.